13 kendaraan terlibat kecelakaan beruntun di Jalan Perintis Kemerdekaan Pulau Mas, Pulau Gadung, Jakarta Timur pagi tadi. Satu orang luka parah dan harus dilarikan ke rumah sakit. Total ada 13 kendaraan ringsek usai terlibat kecelakaan beruntun di Jalan Perintis Kemerdekaan Pulau Mas, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Kecelakaan yang terjadi tepat di perempatan lampu lalu lintas Pulau Mas Kelapa Gading dari Pulau Gadung arah Cempaka Putih ini membuat kemacetan parah. Polisi yang datang berusaha mengevakuasi kendaraan dan mengatur lalu lintas agar tidak tersendat. Kecelakaan berawal saat lampu lalu lintas berwarna merah. Tiba-tiba, truk trailer dari arah Pulau Gadung dengan kecepatan tinggi tak bisa berhenti akibat remblong. Kecelakaan tak bisa terhindarkan dan menabrak 9 mobil dan 4 motor. Ada 5 motor, ada 10 kata. Oh, banyak ya, Pak ya? Bapak nggak apa-apa? Ada korban dalam cuma dia luka-luka aja motor juga. Sopir truk dan kendaraan yang terlibat kecelakaan dibawa ke unit laka lantas Jakarta Timur. Sementara itu, satu orang korban luka berat dilarikan ke rumah sakit. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, 5 rumah makan semi permanen hangus di lalap api di kawasan industri Jababeka, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kebakaran juga terjadi di Jatinegara, Jakarta Timur dan melalap 4 kios dan 1 gudang. Lima rumah makan yang berada di kawasan Jababeka, Kampung Sempu, Desa Pasir Gombong, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, ludes terbakar. Api dengan cepat menyambar ke bangunan semi permanen tersebut. 4 unit mobil pemadam kebakaran dari kawasan Jababeka dan Kabupaten Bekasi dikerahkan ke lokasi. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Diduga api berasal dari bagian belakang warung tempat memasak. Akibat kebakaran, kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Kasus kebakaran ini ditangani petugas kepolisian Polsek Cikarang Utara dan Mapolres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi melaporkan. Kebakaran melanda di kawasan Jatinegara Barat, Kecamatan Jatinegara, menghanguskan 4 kios dan 1 gudang penyimpanan. Sejumlah pedagang yang panik berusaha menyelamatkan barang dagangan mereka. Petugas Sudin Damkar Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api. Kebakaran diduga berasal dari ledakan gas dari salah satu kios yang terbakar. Api kemudian merambat ke kios lain hingga membakar sebagian gudang penyimpanan pasar Master Jatinegara. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Peristiwa kebakaran sempat menimbulkan kemacetan di ruas Jalan Jatinegara Barat. Petugas mengalihkan arus kendaraan yang menuju Matraman ke ruas Jalan Jatinegara Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Gempa terjadi di sejumlah wilayah Indonesia Tengah. Sejumlah warga dan penghuni rumah sakit pun berhamburan panik menyelamatkan diri. Anak so turun, pas yang interna juga, yang interna kayaknya ini isolasi. Gempa berkekuatan magnitudo 6,0 mengguncang wilayah barat daya Poso, Sulawesi Tengah pada Rabu malam. Menurut data BMKG, gempa terjadi 70 km barat daya kota Poso dan terjadi pada pukul 20.06 waktu Indonesia Tengah. Sejumlah pasien yang berada di RSUD Poso berhamburan menyelamatkan diri. Gempa juga membuat sejumlah rumah warga rusak. Gempa bumi yang terjadi di Poso juga dirasakan warga yang ada di Kabupaten Luwu Timur, Luwu Utara, Kota Palopo, dan Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Sejumlah pasien yang berada di Rumah Sakit Terampuang Kota Palopo dan Rumah Sakit Batara Guru Belopa memilih meninggalkan ruang perawatan dengan infus yang masih terpasang di tangan. Sebelumnya gempa berkekuatan magnitudo 6,3 juga mengguncang Kabupaten Pahuato, Provinsi Gorontalo. Gempa terjadi di Gorontalo pada Rabu pukul 4.50 pagi waktu Indonesia Tengah. Berdasarkan informasi dari BMKG, gempa dengan kekuatan 6,3 magnitudo ini berpusat di 8 km tenggara Kabupaten Pahuato, Gorontalo. Berdasarkan informasi dari BMKG, gempa dengan kekuatan 6,3 magnitudo ini berpusat di 8 km tenggara Kabupaten Pahuato, Gorontalo.
Tim Liputan A-News melaporkan. Tidak terima diinterupsi salah satu komunitas ojek online. Diskusi transportasi Kementerian Perhubungan berujung ricuh di kawasan Pecenongan, Jakarta Pusat. Diskusi terpaksa dihentikan dan dijaga oleh polisi. Kericuhan pecah saat diskusi transportasi dengan tema transportasi online yang adil dan berkelanjutan yang digelar Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub di Hotel Kawasan Pecenongan, Jakarta Pusat. Para peserta diskusi saling tuding dan tunjuk sambil mengeluarkan kata-kata cacian. Akibatnya diskusi yang awalnya untuk menampung dan menyalurkan pendapat ojol harus dihentikan sejenak. Kericuhan dipicu sejumlah komunitas ojek online yang berbeda pendapat melayangkan interupsi kepada pembicara hingga mengundang reaksi protes. Kericuhan pun berlanjut hingga keluar hotel. Kedua massa komunitas ojol terus terlibat aksi adu mulut hingga harus dibubarkan polisi. Bahkan seorang mak-mak dari salah satu komunitas juga terbawa emosi dan harus dievakuasi. Pada diskusi ini, Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub juga menghadirkan perusahaan aplikator, pengamat transportasi, dan perwakilan beberapa komunitas ojol. Selain menolak wacana dijadikan buruh, komunitas ojol juga meminta kenaikan tarif dan potongan aplikasi maksimal 10%. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, A-News melaporkan. Sejumlah pasangan muda-mudi asal Bogor dipalak seorang pemuda bermodus parkir liar di Bundaran HI Jakarta Pusat. Mereka kesal akibat diminta uang sebesar Rp10.000 secara paksa dengan ancaman. Sejumlah pemotor yang parkir di kawasan Bundaran HI tiba-tiba didatangi pria yang mengaku sebagai juru parkir di Jalan MH Tamrin, Menteng, Jakarta Pusat. Baru nyampe dimintain duit parkir, karena apa? Karena dia itu mau pulang. Jadi dia itu minta duit parkir. Ketegangan terjadi lantaran pelaku yang meminta uang sebesar Rp10.000 secara paksa dan dengan nada ancaman. Rencana pasangan muda-mudi asal Bogor, Jawa Barat yang akan menikmati keindahan malam di jantung ibu kota pun buyar. Video aksi premanisme modus parkir liar ini pun viral dan menuai komentar negatif dari warganet. Sejumlah pengemudi ojol yang biasa mangkal di lokasi mengaku resah dengan aksi pemalakan ini. Mereka berharap polisi turun tangan dan menindak pelaku agar tidak lagi mengganggu kenyamanan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, A-News melaporkan. Selebgram Erika Carlina mendatangi Polda Metro Jaya untuk melanjutkan laporan dugaan pengancaman dan penyebarluasan data pribadi oleh mantan kekasihnya DJ Panda. Erika mengaku terancam secara psikologis dan fisik, termasuk janin yang ia kandung. Selebgram Erika Carlina mendatangi Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan kasus dugaan pengancaman dan penyebarluasan data pribadi yang diduga dilakukan mantan kekasihnya DJ Panda. Usai pemeriksaan 4 jam di Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Erika mengungkapkan bahwa kedatangannya juga didampingi keluarga dan kerabat. Ia juga membawa barang bukti termasuk foto USG dan data pribadi yang disebarkan tanpa izin mantan kekasihnya. Aku dari awal udah akuin ini kesalahan aku yang harus tanggung jawab. Aku nggak perlu pertanggungjawaban dia, cuman memang aku melaporkan minta perlindungan hukum karenanya ada ancaman yang membahayakan janin aku. Kalau tidak, pasti sampai kapanpun ini tidak akan terekspos. Karena selama 9 bulan aku berhasil kok nutupin ini kok. Erika mengaku sempat mendapat ancaman dari grup sosmed mantan kekasihnya yang beranggotakan 500 orang. Erika juga menduga informasi kehamilannya yang selama ini ditutupi disebar oleh mantannya di grup tersebut. Dari Jakarta, Rizky Falufi, A-News melaporkan. Pemeriksa Polri menemukan 5 merek beras premium dari 3 produsen melanggar aturan mutu alias dioplos dengan beras medium. Satgas Pangan Polri menaikkan status perkara beras oplosan ke tahap penyidikan. Satgas Pangan Polri menginvestigasi 212 merek beras yang diproduksi oleh 52 perusahaan beras premium dan 15 perusahaan beras medium. Hasil investigasi, Polri menemukan 5 merek beras premium yang melanggar aturan mutu alias diduga dioplos dengan beras medium, yaitu Sania, Setra Ramos Biru, Setra Ramos Merah, Setra Pulen, dan Jelita.
Kelima merek tersebut diproduksi oleh 3 produsen yaitu PT FS, PIM, dan SY. PT FS atau Food Station diketahui merupakan BUMD di bawah Pemprov Jakarta. Dari temuan itu, Polri menaikkan status perkara ke penyidikan, juga memeriksa dan menggeledah kantor gudang ketiga produsen tersebut. Sementara itu, Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan mendukung proses hukum yang berjalan, termasuk terhadap PT Food Station BUMD di bawah Pemprov Jakarta. Apapun yang menjadi keputusan Barreskrim, pemerintah Jakarta dalam hal ini memberikan dukungan support sepenuhnya, dan memang kalau ada kesalahan, kesengajaan siapapun yang melakukan itu, kami tidak akan memberikan perlindungan kepada orang-orang yang melakukan itu. Nama-nama merek beras premium oplosan berpotensi bertambah karena proses penelitian di laboratorium masih terus berjalan. Dalam proses penyidikan, Polri telah menyita 201 ton sampel beras berbagai merek sebagai barang bukti. Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah merilis 5 merek beras premium oplosan, Satgas Pangan Polri pagi tadi langsung melakukan sidak ke Pasar Beras Cipinang, Jakarta Timur. Sudah ada rekan Hadisti Arifa di sana di Pasar Beras Cipinang. Hadisti, apa temuan Satgas Pangan dalam sidak pagi tadi? Ya, baik Camar dan juga pemirsa, Satgas Pangan Polri terus mendalami dugaan kasus peredaran beras yang tidak sesuai standar mutu atau beras oplosan. Setelah sebelumnya pihak Barreskrim Polri telah menyita sebanyak 200 ton beras dari berbagai merek yang berlabel premium dari pasar modern dan juga pasar tradisional. Hari ini dari Satgas Pangan Polda Metro Jaya juga melakukan sidak di Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur. Ada 5 merek yang telah disebutkan oleh pihak Barreskrim Polri melakukan kecurangan atau terbukti melakukan produksi beras yang tidak sesuai dengan standar mutu. Di antaranya adalah merek Sania yang diproduksi oleh PT PIM, kemudian juga ada beras dari merek Sentra Ramos Merah dan Biru, kemudian juga dari Sentra Pulen yang diproduksi oleh PT FS, kemudian juga ada dari merek Jelita yang didistribusikan oleh toko SY. Kemudian juga dari hasil sidak yang dilakukan oleh pihak Satgas Pangan Polda Metro Jaya hari ini adalah bertujuan untuk memastikan kualitas yang diperjualbelikan di Pasar Induk Cipinang, Jakarta ini sudah sesuai dengan standar mutu, kemudian juga memastikan bahwa harga yang dibanderol ini sudah sesuai dengan harga eceran tertinggi, kemudian juga bagaimana stok dan juga ketersediaannya di masyarakat. Dan tadi dari pihak Satgas Pangan Polda Metro Jaya ini melihat secara langsung bagaimana kualitas beras yang tersedia secara kasat mata, baik itu dari bentuk kemudian juga dari warna. Selain itu juga tadi mereka membawa sampel atau membawa contoh beras yang ada di Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur ini untuk selanjutnya akan dilakukan uji lab dan barulah nanti hasilnya ini menentukan apakah beras-beras yang ada di pasar ini sudah sesuai dengan standar mutu atau masih sama seperti belakangan ini yang menjadi sorotan di publik bahwa beras sekarang banyak sekali yang dioplos. Kemudian juga meskipun di Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur ini tidak banyak ditemukan 5 merek yang sudah dipastikan oleh pihak Barreskrim Polri melakukan kecurangan itu. Namun tadi pagi saya mengecek di marketplace, ini masih banyak sekali 5 merek dari beras-beras yang terindikasi melakukan kecurangan ini masih memperjualbelikan produk mereka. Bahkan dari toko online Food Station sendiri, beras dengan merek Sentra Ramos Merah, Biru dan juga Sentra Pulen ini masih diperjualbelikan dengan harga Rp90.000 per 5 kilogramnya atau setara dengan Rp18.000 per kilogramnya. Sementara juga untuk brand Sania ini juga masih diperjualbelikan di marketplace dengan harga Rp80.000 per 5 kilogramnya. Sementara demikian, Camar. Baik, terima kasih rekan Hadisti dari Pasar Beras Cipinang, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Salam sehat. Sementara itu, pemirsa, ribuan warga di Cilacap, Jawa Tengah berdesakan berebut beras gratis cadangan pangan dari pemerintah. Ribuan warga didominasi ibu-ibu dan lansia rela berdesakan demi mendapat beras 20 kg di Balai Desa Karanggintung, Cilacap. Beberapa ibu juga membawa balita mereka dan harus terjepit di tengah antrean. Warga juga harus menunggu giliran cukup lama karena tiap warga harus melalui proses pencocokan data sebelum menerima beras gratis. Di tengah harga beras yang mahal, pembagian beras gratis cadangan ini bertujuan untuk meringankan beban ekonomi rakyat. Beras yang dibagikan merupakan alokasi 2 bulan sekaligus, yaitu bulan Juni dan Juli.
Dalam keadaan mabuk dan membawa celurit, seorang pria membuat warga Durensawit, Jakarta Timur panik dan geram. Aksi nekat pelaku mengadang pemotor berujung diamankan oleh warga. Seorang pria mabuk diamankan warga lantaran mengganggu para pengguna jalan di daerah Durensawit, Jakarta Timur. Dari tangan pelaku, warga menemukan sebilah celurit. Menurut warga, pelaku yang mabuk menghadang pengendara motor yang tengah melintas di jalan dengan membawa senjata tajam jenis celurit. Keluarga pelaku yang mengetahui insiden ini sempat terlibat keributan dengan warga lantaran ingin membawa pulang pelaku. Petugas kepolisian dari sektor Durensawit pun berhasil melerai dan membawa pelaku ke kantor polisi. Dari Jakarta, Mifatul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, pengajian akbar yang menghadirkan Rizik Syihab di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah berujung ricuh. 10 orang terluka, termasuk seorang polisi yang kritis dan dirawat intensif di rumah sakit. Kericuhan mewarnai pengajian akbar yang menghadirkan Rizik Syihab di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Rabu malam. Dua kelompok massa yang pro dan kontra dengan kehadiran Rizik untuk mengisi ceramah terlibat bentrok fisik hingga menyebabkan 10 orang terluka. Salah satu korban diketahui merupakan anggota polisi yang terkena lemparan benda keras. Kuasa hukum Rizik Syihab, Ajis Yanuar, mengonfirmasi bentrok yang terjadi saat ceramah di Pemalang, Jawa Tengah. Peristiwa ini terjadi saat rombongan Rizik memasuki lokasi tablik akbar Rabu malam. Sementara Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko mengatakan kasus ini masih didalami, sehingga penyebab awal terjadinya bentrok belum bisa disimpulkan. Hingga Kamis pagi, aparat keamanan masih melakukan penjagaan ketat di sejumlah titik di Desa Pegundan. Langkah ini dilakukan untuk mencegah potensi bentrok susulan. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Unjuk rasa nelayan di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat berujung ricuh. Massa membakar perahu hingga merusak mobil pemadam kebakaran. Kericuan mewarnai aksi unjuk rasa nelayan di alun-alun Parigi, Kabupaten Pangandaran. Massa membakar perahu dan merusak mobil pemadam kebakaran. Sementara petugas damkar harus menyelamatkan diri dari amukan massa. Massa juga merobohkan pagar kantor bupati setelah pendemo tidak berhasil bertemu dengan Bupati Pangandaran. Massa yang mengatasnamakan Forum Benih Baby Lobster mendesak agar Pemda segera mengeluarkan surat keterangan asal benih-benih lobster. Mereka menyesalkan karena daerah lain sudah mengeluarkan SKAB. Sekda Kabupaten Pangandaran akhirnya menemui massa. Sementara Kapolres Pangandaran yang turun langsung ke lokasi menjamin pengawalan proses mediasi agar tetap berjalan damai. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Konflik antara militer Thailand dan militer Kamboja memanas. Sedikitnya 12 orang tewas akibat pertempuran ini. Rekaman menunjukkan militer Kamboja menembakkan roket ke perbatasan Thailand Kamis pagi. Hingga kini konflik antara Thailand dan Kamboja di 6 lokasi sepanjang perbatasan yang disengketakan masih berlangsung. Militer Thailand mengklaim Kamboja melepaskan tembakan terlebih dahulu. Mereka mendengar suara pesawat tanpa awak Kamboja, meski pesawat tersebut tak terdeteksi secara visual. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Nasional Kamboja mengklaim bahwa jet tempur Thailand menjatuhkan 2 bom di wilayah Kamboja. Karena itu Kamboja menyerang Thailand. Sedikitnya 12 orang tewas dan puluhan lainnya terluka. Menurut otorita Thailand, pihaknya telah mengevakuasi puluhan ribu warga yang tinggal di sekitar perbatasan ke tempat yang lebih aman menghindari bertambahnya korban jiwa.
Sementara menanggapi perang yang semakin memanas, iring-iringan kendaraan tempur militer Thailand telah berangkat ke perbatasan. Kedok sebagai desainer interior, seorang pria menipu korban hingga ratusan juta rupiah. Lagi-lagi pelaku nekat menipu lantaran kecanduan judi online. Aparat unit reskrim Polsek Tambora, Jakarta Barat meringkus seorang pria pelaku penipuan di sebuah warung makan di kawasan Jasinga, Bogor, Jawa Barat. Pelaku yang berkedok sebagai jasa desain interior rumah ini melarikan diri usai menipu seorang korbannya senilai 171 juta rupiah. Penipuan terjadi saat korban mencari jasa desain interior di media sosial. Usai berkenalan, pelaku dan korban bertemu dengan membuat kesepakatan untuk membuat furniture sebesar 180 juta rupiah dengan jangka waktu pembuatan selama 3 bulan. Korban sempat diberikan uang muka sebesar 54 juta rupiah, namun pelaku kembali meminta uang dengan alasan kekurangan biaya, hingga korban menyerahkan uang sebesar 171 juta rupiah, namun pesanan tak kunjung tiba di rumahnya. Dari hasil pemeriksaan, sudah ada 3 orang yang menjadi korban penipuan oleh pelaku. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Di Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Pemirsa, seorang polisi digerebek istrinya di rumah wanita selingkuhan di Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Penggerebekan viral hingga Propam harus turun tangan. Bersama Divisi Propam Polres Tanjung Balai, seorang wanita menggerebek suaminya, anggota polisi Polsek Tanjung Balai Utara, Brigadir IM, di rumah selingkuhannya di Kecamatan Datuk Bandar, Tanjung Balai. Bahkan wanita terduga pelakor sempat menyangkal keberadaan orang yang dicari. Karena curiga, penggeledahan dilakukan hingga anggota polisi yang merupakan suaminya sembunyi di kamar. Ia pun segera digelandang ke Mapolres Tanjung Balai untuk pemeriksaan. Atas penangkapan basah ini, sang istri melapor secara resmi ke Propam Polres Tanjung Balai. Tidak hanya itu, ia juga melaporkan Brigadir IM atas tindak pidana perzinahan dan meminta pelaku diproses hukum sesuai perbuatannya. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Lantaran tak sabar saat proses rujukan, seorang anggota DPRD menganiaya pegawai rumah sakit di Tanjung Balai, Sumatera Utara. Aksi penganiayaan terekam CCTV dan viral. Seorang anggota DPRD Tanjung Balai, Junaidi, terekam CCTV saat mendatangi Ricky Oskandar, kepala rujukan RSU Kota Tanjung Balai. Tiba-tiba, ia melayangkan tangan dan menganiaya korban. Beruntung rekan perawat lainnya segera melerai amarah anggota DPRD tersebut. Kejadian berawal saat anggota DPRD ingin meminta melakukan percepatan rujukan terhadap pasien. Namun saat proses rujukan, anggota DPRD ditegur tidak merekam video di ruangan hingga terjadi miskomunikasi dan anggota DPRD itu tersulut emosi. Usai viral, anggota DPRD kembali mendatangi rumah sakit dan meminta mediasi serta klarifikasi atas kesalahpahaman yang terjadi. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Hadir lebih dari 40 tahun di Indonesia, Rajak Hospital menghadirkan layanan kesehatan unggulan bagi jutaan keluarga. Tidak hanya fokus pada layanan klinis, Rajak Hospital juga aktif untuk menjangkau berbagai program sosial. Memperluas jangkauan, memberi layanan kesehatan optimal untuk masyarakat menjadi tujuan Rajak Hospital. Rumah sakit yang berdiri sejak tahun 1981 yang semula bernama MH Tamrin sudah memiliki 6 cabang tersebar di berbagai wilayah seperti di Salemba, Cilengsi, Purwakarta, Cibitung, Cengkareng, dan Jababeka. Rajak Hospital yang berkomitmen menjadi rumah sakit pilihan keluarga Indonesia ini memberikan layanan unggulan seperti Trauma Center, Pain Management Center, Maternity Center, dan layanan lainnya. Rumah sakit asli Indonesia ini juga membuka layanan umum 24 jam, layanan diagnostik dan terapi hingga berbagai jenis kamar rawat sesuai kebutuhan pasien.
Fasilitas kesehatan yang lengkap dengan ratusan tenaga medis profesional tersedia di seluruh cabang Rajak Hospital yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Rajak Hospital juga menjadi mitra berbagai perusahaan asuransi nasional, pengelola jalan tol dan jasa marga, hingga berpartisipasi dalam event nasional seperti Miss Indonesia dan Indonesian Idol.